narasumber hebat. Beliau adalah pimpinan redaksi Bitelang.com di Jakarta. Izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Riwayat pendidikan beliau diawali di SMP Frater dan Basco, Manado pada tahun 1985 sampai 1988, lalu dilanjutkan di SMA Negeri 1 Manado pada tahun 1988 sampai 1991, lalu dilanjutkan di Setiba Bumi Beringin Manado, Aba Manado, Diploma Degree pada tahun 1994 sampai 1997. Beliau juga mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama anggota PWI Sulawesi Utara pada tahun 1998 sampai 2000, lalu dilanjutin Ketum DPD SPRI 2001 sampai 2011 2 periode, lalu dilanjutkan pelaksanaan tugas Sekjen DPP SPRI 2011 sampai 2012 sampai pada 2023 yaitu Ketua DPP SPRI periode 2023 sampai 2028. Beliau juga mempunyai beberapa pengalaman kerja. Yang pertama, Ketum DPP Serikat Republik Indonesia. Yang kedua, staf khusus Wali Kota Manado. Yang ketiga, pimpinan redaksi Indopress.com, lalu pimpinan redaksi Unkap.com, lalu pemimpin redaksi TV 5 Dimensi, lalu kepala perwakilan Pacific TV Jakarta, lalu wakil pemimpin redaksi Pacific TV Manado, lalu redaktur harian Patroli, lalu pemimpin redaksi harian Kawanua, lalu reporter tabloid. Dia juga mempunyai pendidikan informal. Yang pertama, pelatihan Assessor Competition BNSP tahun 2021, lalu The Refreshing Course of ISO, penilaian kesesuaian persyaratan umum untuk lembaga sertifikat person STI IPWISA Jakarta tahun 2021, lalu The Flowing Course of ISO, Auditing Management System STI IPWISA Jakarta tahun 2021, lalu Conflict Reporting Workshop British Council 2004. Dan sekarang marilah kita sambut Bapak Henzen Bronson Mandagi yang akan memaparkan materi siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Sam Jawari, rekan sejawat kita yang berada di Hong Kong ya. Luar biasa bisa ikut bergabung di dalam kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman peserta yang ada di location dan yang ada di luar negeri dan ada juga ikut lewat Zoom pada sore hari ini. Pertama saya menyampaikan bahwa era digital saat ini kan publikasi media online dan sebagainya itu tidak bisa dibendung lagi. Sekarang ini citizen journalism itu lebih kuat daripada media mainstream sekalipun, karena begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, justru masyarakat yang lebih cepat memberitakan itu. Jadi dengan adanya
digital informasi yang terlalu masif, kami juga bilang memikirkan satu solusi untuk mengattract, mendirect pada calon-calon kontributor dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pers untuk citizen journalism. Nah, hari ini ada dua tema, yaitu meliput berita dan menulis berita, yang standarnya standar untuk dasar-dasar jurnalistik. Ya, oke. Saya langsung mulai saja ya tentang bagaimana meliput berita. Teknik meliput berita ini sebetulnya sederhana. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh reporter itu, kalau menjadi reporter ini dasarnya, basicnya itu adalah setiap reporter dia harus tahu bahwa ada mekanisme redaksi. Secara profesional itu, kalau di media itu ada pemimpin redaksi, ada redaktur, ada wakil pemimpin redaksi, ada redaktur pelaksana, kemudian ada redaktur, dan ada reporter. Nah, setiap reporter itu tentu dia tidak ujug-ujug disuruh liputan atau kemudian menulis berita, semua ada mekanismenya. Secara garis besar saya pengen teman-teman tahu bahwa di dalam mekanisme redaksi itu ada namanya rapat redaksi, lalu kemudian ada pengusulan berita. Nah, kemudian dari pengusulan berita itu setuju ditugaskan. Nah, mengenai peliputan itu ada teknik sendiri, bukan asal-asal datang ke lapangan kemudian meliput. Tentu ada beberapa tahapan. Pertama dari mengusulkan berita kepada redaktur, dan dalam rapat redaksi itu ada hadir kadang-kadang pemret, kadang-kadang yang memimpin itu adalah wakil pemret atau redaktur pelaksana, ya kan? Nah, rapat redaksi itu rapat pengusulan. Nah, begitu selesai meliput, ada rapat redaksi lagi. Kalau dulu saya di harian, rapat redaksinya setelah liputan kita setor berita. Kita lagi liputan, saya ditugaskan 4 berita. Nah, 4 berita kita setor. Karena dulu kan hanya ada media harian koran, jadi setelah setor berita harian, lalu nanti dipilih, disetujui oleh redaktur. Oh, ini akan jadi halaman 1. Kalau dulu kan koran halaman 1. Kalau sekarang kan ya mana yang disetujui itu yang ditayang di, apakah taruh di halaman depan atau di halaman dalam di rubrik-rubrik masing-masing. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan mana berita yang dianggap layak. Nah, itulah rapat redaksi zaman now, tapi lewat WA. Kalau dulu kan harus datang fisik. Nah, dengan adanya teknologi digital yang ada sekarang, orang rapat redaksi bisa lewat Zoom, bisa juga lewat WA. Ya, nah, terkait dengan peliputan, reporter itu harus mampu memiliki kemampuan untuk menggali informasi awal. Jadi informasi awal yang diperoleh di lapangan itu biasanya ada banyak referensi. Referensinya bisa dari online, bisa dari YouTube, bisa dari media sosial, bahwa peristiwa A, peristiwa B, atau dari informasi-informasi dari berbagai sumber bahwa di situ ada masalah A, masalah B, ya. Ada kasus A, kasus B, ada misalnya ada fasilitas publik yang rusak atau pelayanan publik disengaja, ya kan? Nah, di situ kompetensi seorang reporter ini mampu menggali informasi itu, membuat referensi, kemudian itu yang tadi ada mekanisme usulan. Kalau di redaksi itu kan ada yang namanya mekanisme usulan berita. Setelah disetujui dari referensi informasi yang kita dapat itu, itulah kita harus tentukan narasumber. Kan kalau misalnya ada, oh di situ ada jalan rusak nih, baru dibangun 1 bulan tiba-tiba rusak. Nah, tentu narasumbernya siapa? Masyarakat pengguna sekitar, lalu kemudian yang bangun itu siapa? Pemerintah kota misalnya. Jadi kita tentukan narasumber, baru pengamat konstruksi, ya kan? Jadi kalau misalnya bicara konstruksi jangan tanya ke pengamat ekonomi, karena kan masalah jalan kerusakan. Begitupun misalnya, oh di situ pelayanan buruk di kantor Samsat, ya kan? Kita mau mengurus itu
dia balik nama lama sekali atau diminta duit, tentu berarti yang harus diwawancara kita tentukan narasumbernya. Narasumber siapa? Orang yang mengalami perlakuan tidak baik oleh instansi di situ, ya kan? Lalu siapa yang berbicara? Ada pengamat atau orang yang merasa dirugikan. Lalu ada testimoni dari beberapa orang yang datang ke situ. Apakah dia mengalami hal yang sama atau cuma kasus saja orang itu kebetulan misalnya. Nah, yang kedua menentukan lokasi, ya. Setelah menentukan narasumber, kemudian lokasi liputan. Nah, di dalam setelah lokasi ditentukan, artinya bahwa kalau kita lokasinya jauh, tentu harus minta izin dari Pemret. Tapi pada umumnya dari lokasi-lokasi dari informasi yang dapat itu kan kita tahu bahwa lokasi di sini, narasumbernya dari sini. Nah, itu berkaitan dengan pengaturan jadwal liputan. Kalau satu persoalan misalnya kita menentukan ada 4 narasumber, berarti lokasinya di A, di B, di C, ya kan? Nggak mungkin satu narasumber di satu tempat yang sama. Jadi kita menentukan lokasi. Setelah menentukan narasumber, lokasi, baru kita melakukan liputan, perencanaan liputannya, termasuk dengan daftar pertanyaannya, ya kan? Nah, hal-hal penting dalam membuat perencanaan liputan ini, daftar nama-nama narasumber, membuat janji dengan narasumber, tentukan lokasi, dan buat jadwal liputan. Kemudian risiko meliput itu, jadi mencari berita itu tidak ada satu berita itu seharga nyawa. Kalau misalnya ada reporter yang di situ ada kerusuhan, nah dia di mana lokasi paling tepat dia meliput? Di belakang aparat. Jangan pernah berada di tengah kejadian. Jadi kalau ada demo besar-besaran, potensi chaos, jangan coba-coba berada di tengah kerumunan atau di belakang kerumunan. Nah, di belakang kerumunan itu biasanya kalau pada aparat lempar bom asap itu bisa kena. Paling bagus itu di belakang aparat, itu paling aman. Sebab kan view-nya juga dapat kan, orang lagi demo kita di belakang aparat bisa ambil foto dari situ. Lebih memastikan keselamatan. Kemudian kalau kita meliput di satu tempat itu kita harus mengetahui juga budaya di tempat kita meliput, situasi keamanan, ya kan. Lalu kemudian seorang reporter itu harus rendah hati, jangan mentang-mentang dia reporter kemudian dia wawancara misalnya narasumber satu narasumber itu kita dapat kasusnya besar, ya kan, ada korupsi atau apa. Nah, kita harus memiliki rendah hati yang tapi harus percaya diri bahwa ketika reporter turun ke lapangan bertemu dengan pejabat sekelas presiden pun, bahwa kita di belakang kita itu adalah masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Siapapun narasumber depan kita itu setara, karena kita menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan media. Sehingga ketika kita wawancara dengan pejabat sekelas presiden pun kita harus percaya diri, atau gubernur, wali kota, atau dia pengusaha mau konglomerat, ya kan, tidak perlu ada rasa rendah hati, bukan rendah diri jangan, rendah hati boleh, ya. Nah, dalam menentukan topik liputan, setiap wartawan kan kalau dia turun lapangan ada penugasan, ada pengusulan topik liputan itu berdasarkan sudut pandang. Jadi kalau misalnya masalahnya kita hanya meliput satu kegiatan seremoni, ya kan? Seremoni itu kadang-kadang kan membosankan, cuma peresmian. Nah, kita melihat sisi menarik dari peresmian itu apa? Ya kan, kalau misalnya ada di situ ada kejadian, ya kan, seperti pernah kejadian presiden meresmikan sesuatu ada kegiatan apa, nah di situ ada pas pampres yang koyor anak kecil. Nah, itu yang menarik justru. Jadi kita harus punya sense terhadap satu persoalan ketika sedang meliput, ya kan, menentukan topiknya. Begitupun ketika kita datang ke suatu lokasi liputan, kira-kira di situ yang menarik apa? Apapun topik liputan yang kita mau datang, misalnya adalah peristiwa kebakaran, yang menarik di situ kita tentukan topiknya. Apakah orang korbannya, atau lokasinya, atau kerugiannya,
atau misalnya lokasi itu yang lebih menarik daripada siapa. Jadi kita tentukan ada 5 kan ya. Nanti sebentar di topik yang lain akan saya bahas tentang kenapa harus kita memilih who, kenapa kita harus memilih where, kenapa kita harus memilih what, kenapa kita harus memilih how, dan sebagainya. 5W 1 lain. Ya kan? Nah, di dalam liputan itu tentu berita yang harus kita liput itu harus menyentuh. Kita harus menentukan dulu bahwa setiap liputan yang kita ambil di lapangan itu harus menyentuh banyak orang, bersifat masif, kemudian melibatkan pejabat penting. Ya, di situ ada misalnya gubernur atau kepala dinas atau artis, pakar hukum dan sebagainya, atau human interest. Nah, ini yang saya bilang tadi, menentukan liputan itu tentu kita harus menentukan siapa dulu yang ada di lokasi, siapa yang akan kita liput berdasarkan list tadi, topik liputan, kemudian apa kejadian yang terjadi, kapan kejadian itu harus dicatat. Sebab memori kita kan terbatas. Jadi hal penting, nama, jabatan, kemudian gelarnya itu semua harus dicatat, termasuk keterangan yang disampaikan. Baru where, di mana kejadiannya. Kadang-kadang kita tahu di situ, tapi kelurahannya kita nggak tahu, kecamatannya kita nggak tahu kan. Kalau diberitakan orang pengen tahu itu ada di daerah mana, ya kan, gedungnya itu, tapi atau peristiwa itu masyarakat pembaca pengen tahu itu kejadiannya di mana, di kelurahan mana kan. Misalnya di Jakarta Selatan kan luas sekali. Harus itu itu kejadiannya di kelurahan A, bahkan sampai RT, iya sebelah sana. Orang yang ada di Jakarta Selatan, di kecamatan itu atau di kelurahan itu, dia tahu RT itu di sebelah sana. Jadi semua keterangan tentang where itu harus ditulis. Baru why, kenapa itu terjadi, itu semua harus ditentukan dari awal ketika kita meliput semua itu tentang topiknya. Baru how-nya bagaimana, tentang kejadiannya. Misalnya ada aksi demo, kenapa itu orang melakukan demo. Nah, sekarang kita masuk ke what, ya. Saya berdiri, karena di sini ada peserta dari offline. What, kapan kita memilih topik liputan, tidak itu what. Misalnya tadi saya sampaikan kan, ini hanya contoh yang saya rekayasa ya. Misalnya ada kegiatan wali kota Bekasi, saya hadir. Lalu Anda melihat ada sekda yang ditegur atau siapa lah yang ditegur. Nah, kegiatan seremoni itu kan tentang pembukaan penghargaan mahasiswa, tapi kejadian waktu ada wali kota menegur pejabat itu yang menarik. Jadi tadinya kan wali kotanya who kan, atau di sini ada kegiatan what, ya kan? Nah, tapi karena di sini who, wali kota dan sekdanya itu kalah dengan what, kan what itu artinya apa? Kejadiannya adalah wali kota menegur si sekda itu. Jadi what itu lebih menarik dari who, meskipun yang hadir di situ adalah wali kota sama sekda, ya. Aneh. Kemudian who, kapan who menjadi lebih menarik daripada what tadi, atau where, atau how, atau when. Misalnya contoh yang who menarik ini ya, ada dua, ada presiden, kemudian ada seorang bribtu pas pampres. Ada wartawan yang atau media yang memilih di awal lead itu atau judulnya adalah pampresnya, bukan presiden. Nah, karena ini kejadian yang menariknya adalah seorang bribtu itu, tapi stresinya ke presiden, berarti who yang menarik di sini adalah presidennya. Tapi ada media yang memilih si bribtu ini sebagai who yang lebih menarik dari presiden, karena dia hanya pakar undangan, tapi yang hadir ke ke acara itu, pernikahannya itu adalah seorang presiden, ya. Jadi kita harus, ketika meliput itu kita harus tahu mana yang paling menarik, apakah what atau who atau dan lain-lain. Nah, kemudian kita ke where. Kapan kita menganggap bahwa where itu lebih menarik dari who atau where atau when dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh di Tol Cipularang ini, saya lupa kilometer berapa, ya kan, sering terjadi kecelakaan. Maka where ini lebih menarik dari mahasiswa. Tapi kalau satu lokasi, misalnya kemarin kan kejadian kecelakaan kan istrinya si
pedangdut itu, Saiful Jamil. Nah, kejadian juga di Cipularang yang sering tidak kecelakaan. Tadinya kan lokasinya yang menarik, tapi karena yang meninggal adalah istri seorang aktif, berarti WR ini kalah sama WHO. Ya, jadi kita menentukan itu. Udah paham ya, maksudnya ketika meliput mana yang paling menarik? Begitu kita ada di lokasi. Misalnya ada kejadian pembunuhan. Di situ yang melakukan pembunuhan itu adalah anggota DPRD. Yang korban itu masyarakat biasa. Tapi yang menariknya pelakunya WHO, tapi dari si WHO, bukan orang yang meninggal sekalipun, gitu kan? Bukan korbannya. Karena pelakunya lebih menarik dari orang yang misalnya meninggal. Ya. Oke, kapan WEN menjadi sesuatu yang lebih menarik dari apa atau WHO yang ada di situ? Ketika kapan itu menjadi sesuatu yang menjadi atensi publik. Saya 17 Agustus atau debat presiden nanti besok, ya kan? Ya kan? Kapan besok? Jadi semua orang menunggu bahwa ada debat capres besok. Jadi bukan semua menunggu besoknya, ya kan? Atau misalnya 17 Agustus. Mau di situ ada presiden, ada 100 misalnya pejabat di situ. 17 Agustus lebih menarik. Bahwa karena itu adalah satu momentum perayaan HUT kemerdekaan. Ya. Bahwa WEN itu menjadi lebih menarik dari yang lain. Kemudian why? Why itu mengapa? Ya, mengapa yang menjadi lebih menarik daripada HUT? Saya contoh ya, ada orang kemarin ini kan saya rekayasa ya. Tapi ada kejadian, seorang anak dia bunuh bapaknya cuma gara-gara dia lagi main game, dimarahin bapaknya, terus bapaknya langsung ditontok, mungkin ada apa di samping dia. Nah, jadi gara-gara main handphone, dilarang main handphone, seorang anak tega membunuh ayah kandungnya. Nah, berarti mengapa itu lebih menarik, bukan korbannya, ya kan, bukan ayah yang meninggal atau pelakunya si anak kandung, tapi cuma gara-gara dilarang main handphone atau dilarang pacaran, ya kan, terus dia melakukan satu kejadian perbuatan kriminal. Nah, itu yang menggugah pembaca. Kita menentukan topiknya seperti apa. Tapi kalau misalnya korbannya adalah anak pejabat, mau seperti apa dia, gara-gara apa itu enggak ada masalah. Anak pejabat itu atau pelakunya lebih atau korbannya, ya, apapun itu. Why akan kalah dengan WHO ketika WHO itu adalah public figure. Misalnya dia adalah korban pelecehan atau korban itu tapi anak artis atau artis, ya kan? Nah, kapan menjadi sesuatu yang menarik saat kita liput? Tadi ini semua kejadian kriminal karena mencontohkan lebih gampang kalau sesuatu peristiwa kriminal. Kalau di satu tempat kegiatan seremoni atau misalnya ada tentang pelayanan publik, memilih hal itu agak sulit. Biasanya kalau di pelayanan publik what-nya, ya kan, apa? Bahwa pelayanan publik yang buruk itu what. Tapi kalau kejadian kriminal atau kejadian itu, how ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya dengan membuka mulut korban dan menusukkan pisau berkali-kali, itu kan sadisme yang orang pengen baca, ya kan, sampai segitunya kan orang meninggal. Jadi bukan korbannya, who-nya atau what, tapi how-nya yang lebih menarik menurut saya. Kemudian menyiapkan bahan liputan. Untuk yang harus diperhatikan pada saat menyiapkan bahan liputan itu tentu sesuatu hal yang menurut reporter itu isinya sesuatu yang layak diberitakan, untuk dibuat konten dan lain-lain. Nah, di dalam mencari dan mengumpulkan informasi itu ada dua. Ini proses liputan ya. Di dalam standar kompetensi kerja khusus kan di Indonesia sekarang ada namanya LSPPS. Nah, salah satu kompetensi itu yang diukur dalam sertifikasi ini. Di dalam meliput ini, wartawan itu harus memiliki